Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel NZ Garden. Oke guys, kali ini gua lagi panen timun suri ya. Jadi kalau untuk dijual ke petengkulak itu cara panennya itu seperti ini nih. Jadi kita panen timun yang setengah tua ya. Jadi moncongnya ada lebihnya gini. Kalau ini buat yang langsung dimakan nih, udah pada retak timunnya. Alhamdulillah, inilah berkah Ramadan, kita panen timun suri. Oke, dan gue juga mau ngucapin terima kasih buat para subscriber gue udah mencapai 1000 subscriber ya. Terima kasih banyak, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini dia guys kebun timun surinya. Sana ada mamang gua. Jadi yang bertugas metik timun suri itu mamang gua, namanya Haji Pian ya. Oke guys, jadi di sini ya yang namanya petani konvensional atau apa gua bahasanya nggak ngerti ya. Banyak kesalahan dalam perawatan pengisian untuk si buah timun suri ini. Jadi ya maaf, jadi banyak kualitasnya yang kurang bagus gitu ya, banyak timun suri yang cepat pecah atau gimana. Jadi di sini gua bakal nerangin unsur apa sih yang paling penting untuk pengisian si buah timun suri ini supaya kualitas buahnya itu bagus dan menguntungkan untuk petani dan menguntungkan juga untuk si tengkulak atau si penjualnya ya. Nanti di sana jadi daya simpannya itu bertahan lama ya guys. Nanti oke, kita ke kamera belakang, gua akan ngasih keterangan gimana cara perawatan si buah si timun suri ini ya, seperti apa. Oke, kita ke kamera belakang. Oke guys, jadi untuk unsur hara pengisian buah ini
yang sangat diperlukan untuk si buah timun suri ini adalah unsur N ya. Nah, jadi sini gua tulis N itu ada 2. Nah, di sini biasanya untuk pengisian buah itu N-nya itu N amonium. Dan ini N nitrat. Nah, N amonium ini biasanya umumnya gitu ya, supaya para petani tahu. Jadi N amonium ini biasanya ada di urea. Kalau di rumah tengah rebis kok. Oi, di rumah tengah rebis. Iya. Biasanya ada di urea ya. Jadi untuk pengisian buah ini unsur N ini sangat penting ya, supaya si buah itu cepat besar. Jadi di sini gue udah tulis untuk kualitas buah si N amonium ini menurut gua jelek. Nah, kenapa gua tulis jelek si N amonium ini atau si N yang dari urea ini? Karena kualitas buahnya jelek. Biasanya daging buahnya itu tipis, berair, dan cepat pecah ya. Cepat pecah. Udah gue tulis pecah aja, udah pasti paham. Jadi N amonium itu untuk kualitas buahnya itu ya maaf. Jadi dia tuh cepat pecah, jelek ya, daging buahnya tipis. Nah, kalau untuk N nitrat ini untuk kualitas buah itu bagus. Daging buahnya tebal. Nah, kalau untuk N nitrat. Nah, untuk masa panen N yang dari amonium ini atau yang dari urea ya, umumnya kalau di sini tahunya tuh urea, itu cepat, untuk masa panen itu cepat. Jadi si buah ini cepat matang, tapi ya ini kualitasnya jelek dan buahnya cepat pecah. Nah, untuk N yang nitrat itu untuk masa panennya itu lambat. Sorry guys, gue susah nulisnya ya. Lambat. Tapi kualitas buahnya bagus untuk N yang nitrat ini. Nah, untuk daya simpan si N amonium ini, dia si N amonium atau N urea ini dia untuk daya simpannya itu apa? Pendek ya. Yang daya simpannya itu pendek gitu. Kenapa gue bilang pendek? Karena biasanya udah nyampe ke tengkulak itu sekitar 3 hari. 3 hari. Nah, kesananya buahnya akan pecah sendiri dan mengeluarkan air. Kalau bahasa di sini tuh buahnya itu ngompol ya. Karena itu N si amonium itu. Karena N amonium itu N yang masih diproses lagi untuk si tanaman timun suri ini. Nah, untuk daya simpan N nitrat ini dia panjang, daya simpannya ya, bisa nyampe 1 mingguan, 1 minggu kalau N yang nitrat. Nah, jadi di sini ada kualitas dari N amonium dan N nitrat. Nah, untuk harga N amonium ini dia murah. Untuk harganya N amonium ini atau urea ini murah, tapi untuk N nitrat dia emang harganya mahal. Jadi di sini gue juga memaklumi yang namanya petani konvensional di sini, makanya wajar pada mengejar urea ya, karena harganya murah dan dia juga kejar target untuk biaya produksi dari lahan yang ditanami ini. Karena rata-rata di sini itu lahannya itu kita ngontrak ya, kebanyakan ngontrak, bukan hak milik gitu guys. Jadi kebanyakan lahannya itu ngontrak. Nah, jadi ini yang harus kita pahami dari N amonium atau yang umumnya di sini yang petani sini tahu itu urea. Itu ini kualitasnya untuk si buah. Tapi untuk N nitrat, nah udah ketahuan ya. Jadi ini berlaku untuk buah apa aja guys ya. Untuk pengisian buah ini bukan hanya untuk timun suri, entah itu untuk anggur, untuk melon, untuk semangka, pokoknya untuk segala jenis buah atau jeruk sama. Jadi kebanyakan
kita harus memahami unsur hara atau nutrisi untuk pengisian buah ini N. Nah, biasanya kalau untuk penghobi anggur itu biasanya makanya kebanyakan nitrat ya, seperti kalium nitrat, KNO3 atau kalau di sini manggilnya CPN yang biru, CPN biru. Itu semuanya nitrat, guys. Isinya ya, dalamnya. Jadi nitrat itu unsur hara atau nutrisi yang mudah diserap. Maksudnya yang mudah diserap oleh si tanaman timun suri atau tanaman apapun. Maksudnya unsur hara yang tinggal dimakan doang gitu, guys. Jadi, nah kalau N-amonium ini dia tuh ada proses dari amonium menjadi amonia menjadi nitrat. Baru dia tuh ada 3 proses kalau dari N-amonium. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita sebagai petani atau penghobi tanaman ya. Memang kalau untuk N-amonium itu atau dari N-urea itu biasanya pohonnya itu lebih hijau. Itu yang harus kita pahami, guys. Nah, semoga penjelasan buah ini bermanfaat buat kalian ya. Oke guys, jadi ini kebunnya ya. Kebun timun suri. Di mamang gua di sana lagi masih melakukan panen ya. Lagi sedang metikin buah-buah yang sudah matang di sana. Bonteng timunnya hancur. Jadi itu buat bibit ya. Mau buat bikin bibit tuh, guys. Pemandangan sunsetnya.